Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Rahmawati, mahasiswa Magister Teknik Sistem angkatan 2023-2024 dengan NIM 23 garis miring 530 182 garis miring PTK garis miring 15670. Pendidikan merupakan suatu program yang terancana dan tersistem dengan baik. Pendidikan merupakan program yang melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama di dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang diprogramkan. Sebagai sebuah program, pendidikan merupakan suatu aktivitas sadar dan sengaja untuk diarahkan sebagai tujuan tertentu. Nah, di dalam pendidikan terdapat rencana strategis atau Renstra yang mana merupakan komponen penting di dalam manajemen suatu organisasi. Salah satunya pendidikan. Di dalam Renstra, di bawah kementerian atau lembaga atau perangkat daerah dan sekolah tertentu sebagai panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Nah, Renstra tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih jelas. Pendidikan seringkali dikatakan bahwa menjadi suatu sistem pendidikan terbuka. Maksudnya bagaimana? Sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem yang terbuka, yang mana sebagai suatu sistem yang terukur dan terstruktur. Jika kita lihat bahwa di dalam sistem pendidikan di Indonesia ada yang bersifat nasional, subsistem yang terdiri atas pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, komponen pendidikan atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, subkomponen yang terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dimensi fasilitas yang ada, pembiayaan pendidikan, variabel pendidikan yang terdiri dari jumlah peserta dan jumlah pendidik, serta prasarana dan pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah, yang mana penanggung jawab di dalam pendidikan ini adalah orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, di dalam suatu sistem yang terbuka, pendidikan dihubungkan menjadi internal dan eksternal. Di dalam hubungan internal, sistem pendidikan itu ditandai dengan adanya hubungan suksesif, yaitu satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya saling berhubungan. Sedangkan hubungan eksternal yaitu adanya interaksi, interrelasi, interdependensi antara sistem pendidikan dengan pendidikan yang lainnya yang berada di luar sistem pendidikan. Nah, di dalam sistem pendidikan di Indonesia, kita bisa melihat jika kita tinjau dari konsep entropi, konsep ini kan berkaitan dengan konsep keseimbangan dinamik. Nah, yang dimaksud oleh keseimbangan dinamik ini adalah kemampuan, ketangguhan, keseimbangan dinamik dalam suatu pendidikan, sistem pendidikan ini untuk mempertahankan eksistensinya. Nah, di dalam sistem pendidikan, wujud konsep keseimbangan dinamik ini tercantum dalam berbagai peraturan, yang mana diatur dalam perundang-undangan, mengatur dalam hubungan subsistem, komponen, dan subkomponen antar dimensi satu dengan yang lainnya di dalam suatu sistem pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini dituntut untuk berpikir secara sistematik dan berpikir secara sistemik. Metode yang berpikir yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Namun, semuanya akan dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan proses yang diakui secara luas. Nah, di dalam pendidikan ini, secara ringkasnya, pendidikan merupakan suatu unsur sistem yang saling berpengaruh dalam batas lingkungan tertentu. Jadi, bisa kita bilang bahwa dengan mempertimbangkan antar sistem, subsistem, komponen sistem yang ada di sana, kita bisa menentukan batas-batas dari sistem pendidikan ini. Banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan sistem terbuka yang ditentukan oleh perkembangan atau dinamika perkembangan dari luar pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan respon dari budaya yang ada di dalam masyarakat, sehingga pendidikan harus mampu merespon dengan cepat perkembangan budaya dinamika pendidikan di luar.
dengan baik. Perlu filterisasi di dalam suatu pendidikan ini sehingga menghasilkan dinamika budaya, sosial, teknologi, dan politik yang baik. Nah, di dalam inti pendidikan adalah pembelajaran. Di dalam sistem yang terbuka, pendidikan dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam luar pendidikan, di dalam dan di luar pendidikan. Contohnya, ideologi guru, kompetensi guru, kualifikasi personal siswa, kelengkapan sarana prasarana, kebijakan politik, dan teknologi informasi. Sehingga sistem-sistem ini saling berhubungan dengan erat antara stakeholder dengan komponen-komponen luar dan dalam di dalam suatu pembelajaran pendidikan. Sehingga sistem pendidikan yang terbuka ini perlu didesain secara utuh dan komprehensif agar proses pembelajarannya sesuai dengan idealisme masyarakat sehingga mampu memperdayakan potensi-potensi yang ada di dalam suatu siswa-siswa tersebut menjadi manusia yang utuh dan baik secara aspek kognitif, afektif, kualitas psikomotorik, baik keterampilan otak maupun mekanik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.